Shalom, selamat datang di Ibadah Online Army of God GMS Semarang. Senang banget ya hari ini kita masih bisa beribadah bersama. Mari kita responi setiap firman Tuhan dan ikut memuji dan menyembah selama ibadah berlangsung. Aku juga mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome home! Selamat datang! Biar kalian gak ketinggalan informasi seputar gereja, jangan lupa untuk follow Instagram kami di GMS Semarang dan juga subscribe YouTube channel kami di GMS Jawa Tengah DIY. Buat teman-teman yang memiliki pergumulan atau rindu untuk didoakan dan rindu untuk memiliki komunitas rohani yang saling menguatkan, jangan sungkan untuk hubungi kami di nomor 08 222 3000 390. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code dengan dompet digital yang ada atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Buat teman-teman yang juga rindu untuk terlibat dalam pembangunan Gereja Mawar Sharon Semarang, kalian bisa transfer ke rekening yang ada di layar dengan keterangan pembangunan GMS Semarang. Hari ini kita juga akan terlibat dalam Perjamuan Kudus yang akan dilayani setelah pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri yang terbaik. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Berkati setiap kami dan biarkan hati kami hanya tertuju pada Engkau saja ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Kesudahan kekal selamanya. Kini kami bawa hidup kami kepadamu. Bawa kepadamu. Oh ya. Hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku. Hanyalah untukmu. Puji yang terbaik hanyalah bagimu. Hanya untukmu.
segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terima kasih Kau sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kini giliran kami memberikan yang terbaik bagimu. Setiap pujian penyembahan kami dan tarian kami, mari menari bagi Tuhan. Yang termulia berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada
cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Yesus menjadi tentara-tentara Tuhan yang hebat di dalam battlefield kami, di dalam zona peperangan kami. Kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang, terutama di area-area di mana kami bergumul, yaitu di dalam area pikiran. Tuhan, berkuasalah melalui firman-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu menyegarkan setiap apa yang menjadi kebingungan kami di masa muda kami, Tuhan menjadi jawaban. Setiap apa yang menjadi rasa takut kami, Tuhan menjadi jawaban di sana. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu dan kami menjadi army of God yang kuat di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom army of God. Selamat datang di hadirat Tuhan, meskipun kita berjumpa secara online, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan tetap masuk ke dalam kamar-kamar di mana Anda berada saat ini, di rumah, di area-area yang mungkin secara manusia kita itu terpisah. Tapi saya percaya kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda saat ini ketika Anda mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya apa yang menjadi sharing firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, terutama di area battlefield kita sebagai anak-anak muda, terutama di area overthinking. Kita sebagai anak-anak muda mungkin kita masih belajar tentang mengolah sesuatu dalam pikiran kita, mencari mana yang benar, mana yang salah, dan kita mempelajari bagaimana apa yang tepat seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mana yang benar, mana yang salah. Itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak mudah. Tapi kita harus menang di area ini. Amin. Yang percaya kepada saya katakan amin. Yang percaya kepada perkataan ini katakan amin. Karena perkataan ini muncul dari firman Tuhan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang menang di area kita. Karena Tuhan menciptakan kita menjadi pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Oke. Sebelumnya kita akan berdiskusi sebentar ya. Kita bisa berdiskusi secara virtual seperti ini, mungkin tidak secara dua arah, tapi saya ingin bertanya begitu ya. Yang pertama adalah, pernah nggak sih kita itu ketemu sama teman-teman kita, lalu kemudian mereka itu lagi ngobrol gitu di suatu spot tertentu, lalu kita datang. Waktu kita datang,
mereka tiba-tiba diem. Pernah kan ya ngerasain kayak hal-hal yang kayak gini, atau minimal pernah diceritain temen, aku kok tadi datang ke teman-temanku, tiba-tiba tadinya mereka seru tuh ngobrol, tiba-tiba mereka diem. Kenapa ya? Jangan-jangan mereka ngomongin aku. Mulai pikiran kita mengembara gitu ya. Wah, jangan-jangan mereka lagi gosipin aku nih. Atau mungkin kita lagi main scrolling Instagram gitu ya. Kita scrolling Instagram, lalu kemudian kita menemukan teman-teman kita yang biasa kita berempat termasuk kita gitu ya. Kita jalan-jalan sama mereka, nongkrong di tempat favorit kita. Tiba-tiba cuma 3 orang tanpa kita. Lalu kita mulai berpikir, wah scrolling terus kemudian nemuin hal yang mengejutkan. Waduh, aku gak diajak nih nongkrong nih. Aku ditinggalin nih pasti. Aku pasti gak dianggap lagi sama mereka. Lalu pikiran kita mulai mengembara lagi. Wah, kayaknya mereka gak suka sama aku. Mereka itu benar-benar kayak gini. Pikiran-pikiran itu membuat kita itu merasa kayak kita gak berharga. Mengarah kepada sesuatu yang negatif. Curiga, takut, cemas. Nah, itu adalah gambaran-gambaran dari hal-hal yang sering kita alami mungkin atau kita lihat. Dan itu disebut sebagai overthinking. Kita akan pelajari ini, overthinking. Overthinking berasal dari 2 kata ya, over dan thinking. Yang pertama adalah over. Over itu kayak melewati batas gitu ya. Sesuatu yang udah ada batasannya segini terus dia itu melebihi dari batasan-batasan itu. Lalu thinking itu adalah pikiran. Jadi kalau orang yang overthinking, dia itu melebihi batasan pikiran yang seharusnya kayak misalnya ya di dalam area games deh kita berbicara tentang sepak bola. Kalau kita main game sama orang-orang yang sepak bola, kita tahu ya ada batasan garis-garis tertentu yang kalau dilewati berarti itu namanya offside, itu namanya out dan lain sebagainya. Nah kalau kita main games, kita keluar dari zona-zona itu, kalau kita tetap keluar jalur lalu kita ditegur. Jangan keluar jalur dong, jangan over dong, jangan offside dong, jangan out dong. Terus kemudian orang itu tetap menggocek bolanya, terus kemudian ngegolin, lalu dihitung gol gitu ya. Itu kan namanya curang. Mana seru kita main sama orang-orang yang berbuat curang, lalu berbuat sesuatu yang merugikan kita. Karena apa? Karena orang itu melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batasnya. Begitu juga dalam kehidupan kita dengan perkara orang-orang yang baperan, orang-orang yang overthinking. Gak seru kalau kita tiba-tiba ketemu sama orang-orang, kita lagi gak ngapa-ngapain tiba-tiba dibilang, kamu habis ngegosipin aku ya? Ya, ngapain gosipin kamu? Orang aku lagi ngobrolin hal yang lain. Atau misalnya kita lagi jalan-jalan sama teman kita gak sengaja ketemu di situ, lalu kita ngumpul bareng. Terus kemudian teman kita datang bilang, kok kalian ngumpul gak ajak-ajak aku sih? Kita ini best friend gak sih? Kita ini satu geng gak sih? Kayak seolah-olah kita jadi salah gitu loh. Padahal kita ketemunya juga gak sengaja. Kita ngumpul karena kita memang adanya ini gitu loh. Karena waktunya juga gak di planning. Karena sesuatu yang di luar jangkauan kita. Dan akhirnya ketemu orang-orang yang baperan dan kemudian menuduh kita dan lain sebagainya. Gak seru ya ketemu orang-orang yang kayak gini. Apalagi kalau yang ternyata orang-orang itu adalah kita sendiri. Kita baperan. Gak diajak main games, marah. Gak diajak keluar, marah. Terus kemudian apalagi? Sebentar-sebentar takut, sebentar-sebentar cemas. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau kakiku keseleo gimana kalau main di sana? Padahal kita cuma ngajakin main jalan-jalan ke area-area tertentu yang mungkin agak adventure gitu ya. Terus dia manja gitu, nanti kalau aku keseleo gimana? Kayak belum terjadi aja udah mikirnya yang macam-macam. Ini anak manja banget sih, ini anak kok baperan banget sih. Dan kita pasti menghindari orang-orang kayak gitu. Jangan sampai itu juga kita. Kalaupun itu kita akan belajar banyak di firman Tuhan kali ini mengenai overthinking. Yang siap katakan, aku siap. Oke, kita akan belajar dari Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaatnya di Efesus. Kita akan belajar banyak mengenai tradisi-tradisi atau orang-orang di kota Efesus. Di mana Rasul Paulus itu pertama kali memberitakan firman Tuhan di sana. Lalu muncul gereja yang disebut sebagai gereja di jemaat di Efesus. Bagaimana perjalanan Paulus dan bagaimana dia mengajarkan tentang
supaya kita itu menang di area pikiran kita. Yang pertama, apa sih yang diingatkan oleh Rasul Paulus di area di mana pikiran ini perlu kita menangkan? Kita baca dulu di di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Tapi kita akan baca di Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 dulu ya. Kita akan buka Efesus pasal 4 sekali lagi ayat 17 sampai 24. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Katakan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan amin. Yang pertama, apa yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita yang mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini saat ini. Meskipun ini ditulis zaman dahulu untuk jemaat-jemaat di Efesus, ini sangat relevan buat kita belajar bagaimana kita overthinking ini. Kita bisa menguasai, kita bisa membuat diri kita itu berpikir sesuai dengan apa yang keinginan Kristus di dalam hidup kita. Yang pertama adalah, yang perlu kita tahu adalah apa yang menjadi landasan berpikir kita. Ketika kita overthinking, kita memikirkan sesuatu yang negatif, kita memikirkan sesuatu yang mengarahkan kita kepada kejatuhan. Kita sedang menaruh landasan berpikir kita kepada sesuatu yang salah. Landasan berpikir yang perlu kita cek adalah di ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Janganlah hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Garis bawahi tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya apa? Kalau orang gak mengenal Allah, pikirannya arahnya kepada kesia-siaan. Jadi landasan berpikir kita harus landasan berpikir orang-orang yang mengenal Allah. Jangan jadi landasan berpikir orang yang tidak mengenal Allah. Karena kalau orang yang tidak mengenal Allah, mereka pakainya apa? Pikiran apa? Mereka pakai pikiran manusia. Pikiran manusia kita ini terbatas, teman-teman. Kadang kita berpikir A menurut kita benar, ternyata menurut teman kita lain lagi salah. Dan kemudian jadi, mana yang benar nih? Karena itu kita harus punya landasan yang tepat. Landasan yang tepat adalah kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Efesus adalah orang-orang yang tinggal di kota yang bebas. Kota Efesus adalah pada zamannya adalah kota yang besar. Kota yang cukup terkenal juga kaya, dan mereka itu punya sesuatu yang pemerintahannya itu diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana bentuk pemerintahannya. Meskipun mereka ada di bawah kerajaan Romawi, tapi mereka itu punya kelebihan atau kebebasan, keleluasaan untuk menentukan bagaimana mereka mau bersikap, membuat hukum dan lain sebagainya. Mereka akan bertemu dengan rakyat-rakyat, terus kemudian mereka membuat sebuah persekutuan gitu ya. Mereka yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dan ternyata apa yang mereka lakukan bukan berdasarkan
hukum dari firman Tuhan. Bukan berdasarkan hukum yang benar, tapi menurut apa yang benar kataku, apa yang benar katamu, kita diskusi, mana yang mengenakkan kita, ayo kita jalankan. Pikiran-pikiran itu yang membentuk orang-orang Efesus ini menjadi orang-orang yang salah dalam berpikir. Karena apa? Mereka gak kenal Tuhan. Mereka gak kenal bagaimana hidup yang benar. Nah, ketika kita ada di dalam pikiran Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Firman Tuhan yang diturunkan di atas dari pikiran kita. Moral, standar moral yang Tuhan turunkan itu bukan karena keinginan kita, tapi karena mana yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita, jadi Tuhan tahu ini loh cara berpikir yang benar. Nah, ini yang salah. Jadi jangan yang kayak gini ya. Jadi kita tahu karena kita dikasih tahu sama Tuhan. Kalau kita itu mulai berpikir overthinking gitu ya, mikir aduh aku nanti kalau kayak gini gimana. Oh menurut temanku yang ini gini gak apa-apa. Misalnya, duh aku kok males ya ngapa-ngapain ya. Enaknya ngapain ya, terus cari sesuatu pelampiasan gitu ya. Misalnya ngerokok atau misalnya kemudian minum-minum, cari pergaulan yang bebas dan ngerasa wah kayaknya seru nih. Kayaknya ini jawaban yang sebenarnya. Landasan berpikirnya udah salah. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, dia cari bukan pada pelampiasan itu, pelarian itu, tapi dia carinya sama Tuhan. Berpikirnya dikembalikan lagi. Tuhan, aku harus gimana ya? Kalau aku bosen sama hidupku, kalau aku gak punya visi dalam hidupku, cepet lari kepada Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus gimana? Karena kalau kita ngikutin pikiran kita terus, kita akan cari yang enak-enaknya aja menurut daging kita. Disitulah kita bisa cari mana yang pasti, mana yang benar. Kepastian itu hanya di dalam Tuhan. Waktu kita datang kepada manusia, berkumpul gitu ya, terus kemudian mendiskusikan mana yang benar, mana yang salah. Kita ngikutin mereka. Pada akhirnya gak ada kepastian di sana. Gak ada kepastian keselamatan di sana. Karena kepastian keselamatan hanya ada dalam Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan aku ngalamin hal yang gak enak nih. Teman-temanku mengecewakan aku gak diajak makan, gak diajak jalan-jalan dan sebagainya. Datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan akan berkata, tenang loh, kamu gak usah khawatir. Wong kamu itu meskipun kamu dibenci sama orang-orang, bahkan dilupakan sama mama papamu, aku tetap mengasihimu kok. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Kalau ada tekanan-tekanan untuk memikirkan kita, pikiran kita untuk memikirkan hal yang gak benar, datang sama Tuhan. Tuhan benerin Tuhan, please. Aku butuh Engkau. Landasannya harus benar. Katakan bersama-sama saya, landasan harus benar. Oke? Ayat ke-18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kalau bodoh, orang yang bodoh mungkin dia masih polos ya, gak tahu apa-apa. Terus kemudian dia belajar, oke, aku ngerti. Tapi kalau orang yang degil, udah tahu itu salah, dilakuin lagi. Nah karena apa? Landasannya udah keliru. Kalau kita punya landasan yang benar, kita coba cari tahu apa sih yang Tuhan mau. Kita pelajari dengan cara mengenal Allah. Disitulah kita temukan landasan yang benar. Yang kedua, yuk kita belajar di ayat yang ke-19. Saya akan bacakan di ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Teman-teman, hidup kita ini penuh dengan lingkungan yang cukup mengarahkan kita jauh kepada Tuhan loh. Kalau kita perhatikan. Bahkan di lingkungan kita itu sangat kelihatan di mana mayoritas itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang asik-asik, pada yang seru-seru. Padahal itu mengarahkan kita pada menjerumuskan kita kepada dosa. Nah kita harus hati-hati. Yang diingatkan oleh Rasul Paulus di ayat yang di bagian yang kedua adalah apa yang menjadi isi pikiran kita. Yang pertama tadi landasannya. Yang kedua dulu apa yang diisi. Apa yang kita isi dalam pikiran kita. Kalau kita baca tadi pasal 19, orang-orang Efesus, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan,
di zaman itu. Mereka mengisi hidup mereka dengan sesuatu yang cemar. Mengisi kehidupan mereka dengan sesuatu yang bahkan mendukakan hati Tuhan. Tapi mereka tidak sadar, karena apa? Karena mereka gak mengenal Tuhan. Orang Efesus dikenal dengan, kota mereka dikenal dengan kuil yang besar, dengan kuil Dewi Artemis. Dewi Artemis adalah dewi dari mitologi Romawi. Gambarannya seperti apa? Figurnya adalah perempuan dengan figur perempuan gitu ya. Dadanya, dia memiliki buah dada yang banyak di gambarannya, di patung itu. Patung itu besar dan dianggap sebagai patung yang turun dari langit. Dan apa yang mereka lakukan dalam penyembahan terhadap dewa yang erotis ini? Mereka melakukan penyembahan praise and worship 2 jam bisa mereka lakukan dengan cara apa? Hanya mengatakan begini, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. 2 jam ngelakuin itu. Itulah yang mereka isi sehari-hari. Mereka melakukan praise and worship kepada sesembahan mereka yang erotis. Mereka melakukan, bahkan ada yang namanya tradisi di mana orang-orang perawan, anak-anak perawan diwajibkan untuk mengabdi di kuil itu selama 1 tahun. Dan apa yang mereka lakukan? Tentunya di sana mereka mengabdi kepada orang-orang yang melayani di sana, dan disitulah terjadi prostitusi yang dilegalkan. Dan di sana mereka melakukan kecemaran demi kecemaran dengan alasan agama. Apa yang perlu kita pelajari dari area ini, bahwa apa yang kita isi dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah yang akan kita gambarkan dalam tindakan kita, kata-kata kita, perilaku kita. Orang-orang Efesus mengisi kehidupan mereka dengan penyembahan yang salah, dengan kecemaran, dengan ketidakkudusan. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kita itu harusnya tidak diisi dengan kecemaran, tetapi dengan kekudusan. Waktu kita main games misalnya, kita kan biasa ya, anak-anak muda main games, segala sesuatu ada di sini, gamesnya macam-macam. Ada yang gamesnya mengasah otak, ada gamesnya yang menghancurkan pikiran kita. Teman-teman, ada informasi mengenai isi otak kita. Di bagian otak kita ada yang disebut sebagai limbic system. Limbic system itu berfungsi untuk menjelaskan bagaimana otak, apa yang kita lakukan di dalam alam bawah sadar kita dipengaruhi oleh limbic system itu. Oke, ketika kita melakukan sesuatu, itu ditentukan sama limbic system ini sebagai tingkah laku yang kita biasa lakukan. Kalau kita biasanya ngelakuin ini, kita terpapar oleh hal-hal yang gak baik, pikiran-pikiran yang kotor. Limbic system ini yang mengolahnya menjadi kebiasaan kita. Jadi tanpa sadar kita itu jadi melakukan hal-hal yang gak benar. Contohnya, kalau kita udah terbiasa main games gitu ya, yang bunuh-bunuhan, yang tusuk-tusukan, tembak-tembakan, darah keluar muncrat kemana-mana. Itu sebenarnya masuk loh dalam limbic system kita. Nanti suatu saat kalau kita terus-terusan kayak gitu, menurut kita untuk melakukan kekerasan itu hal yang biasa. Karena ini udah masuk ke dalam kebiasaan kita, memori di dalam kebiasaan apa yang kita lakukan sebagai habit. Berbahaya kalau kita itu terus meneruskan itu. Kalau kita tahu di dalam keluarga kita atau di lingkungan teman-teman kita gitu, ada anak-anak yang biasa banget tuh berkata-kata kotor. Biasa banget mengatakan hal-hal yang menjijikkan gitu ya. Merusak pikiran. Kata-kata yang menjatuhkan bahkan. Karena apa? Karena ternyata dalam keluarganya juga kayak gitu. Keluarganya gak terlalu care dengan apa yang menjadi pikiran-pikiran mereka. Cara mereka mengolah kata-kata mereka. Ketika mereka kecewa, ketika mereka sakit hati di rumah, pikiran itu berkecamuk dalam kehidupan mereka. Lalu mereka ya mencitrakan itu di dalam lingkungan mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan terhadap teman-teman mereka, itu juga yang tercerminkan. Bahaya kan kalau kita ketemu dengan orang-orang yang memang terbiasa melakukan kejahatan dan menganggap kejahatan itu sebagai hal yang wajar. Tapi faktanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena
area peperangan pikiran ini adalah area yang nyata. Area yang kemenangan yang harus kita raih. Area di mana kita harus menang di area itu. Kita harus hidup kudus. Kita harus kelola apa yang masuk dalam pikiran kita. Kalau kita main games, kita kelola games apa yang appropriate buat kita, yang membangun kita. Kalau kita itu nonton misalnya di Instagram, di TikTok, banyak kok yang membangun juga. Tapi banyak juga yang merusak. Karena itu kita arahkan kepada sesuatu yang mengisi kebenaran-kebenaran kita. Supaya apa yang kita keluarkan nanti dari pikiran kita, melalui kata-kata kita, melalui sikap perasaan kita, melalui ekspresi kita, itu adalah ekspresi kekudusan, perkataan yang benar, perkataan yang membangun. Karena apa? Karena kita membiasakan itu sehari-hari. Kalau ada teman-teman kita yang cemas, teman-teman kita yang takut, karena mungkin dari kecil mereka sering ditakut-takutin. Pernah dengar gak kayak gini? Waktu anak kecil bandel gitu ya, terus dibilang, nanti papa panggilin polisi loh. Ayo awas ada polisi di sana. Giliran dia gede dia jadi takut sama polisi. Dia jadi benci bahkan sama polisi. Ayo di pojok sana ada setan lu. Ditambahin serem-serem gitu ya. Tambah takut dia. Karena dari kecil dia diisi sesuatu yang menyeramkan. Sesuatu yang membuat dia berpikir kemana-mana gitu ya. Karena anak kecil kan pikirannya itu sangat imajinasinya main banget ya. Mereka akan mengimajinasikan sosok-sosok tertentu yang ditakut-takutin. Dan kemudian mereka sampai dewasa juga bisa takut. Mungkin kita juga pernah mengalami itu. Tapi mari kita belajar. Apa sih yang kita isi dalam diri kita? Itu kita kelola dengan baik. Kalau ini isinya udah gak beres, kita cut sampai di situ. Lalu kita mulai berjalan kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kekudusan. Kita kelola apa yang salah, kita lepaskan. Ada istilah kita perlu belajar. Apa yang kita learn dan yang kita unlearn. Kadang pikiran kita itu gak bisa kita batasi ya. Waktu kita main sama teman-teman, tiba-tiba ada yang mengisi pikiran-pikiran yang salah. Pikiran-pikiran yang kotor. Lalu kemudian kita menjadi orang yang gak bisa, gimana nih? Udah kadung masuk nih dalam pikiranku, udah kadung keisi. Nah, ada teknik yang namanya unlearn. Kalau kita bisa belajar, kita juga bisa tidak mempelajari itu lagi. Kalau kita pernah dengar itu, aku gak mau dengar ini lagi, gak mau tak pelajari lagi, lupain. Kita cari cara gimana supaya ngelupain itu. Kita isi dengan sesuatu yang baik. Hobi-hobi yang positif, pikiran-pikiran yang baik, firman Tuhan untuk mengisi pikiran kita. Mencuci setiap kosakata atau pikiran-pikiran yang gak benar. Kita cuci, kita isi itu dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Yang selanjutnya apa sih yang diingatkan Rasul Paulus? Pada ayat 21 kita baca bersama-sama. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Lalu yang ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Yang ketiga adalah siapa yang ada di lingkungan berpikir kita. Yang pertama tadi tentang landasan berpikir. Lalu kemudian yang kedua isi yang kita isikan. Yang ketiga adalah siapa lingkungan yang ada di dalam lingkungan berpikir kita. Rasul Paulus ketika datang menginjil kepada orang-orang Efesus. Orang-orang Efesus adalah orang-orang yang penyembahan berhalanya sangat kental. Bahkan mereka itu punya ahli-ahli jampi yang mereka itu tugasnya mengusir setan gitu ya. Bahkan mereka mungkin areanya ya bermain setan-setanan gitu ya. Bermain dengan roh-roh jahat dan kemudian mereka berusaha cari kuat-kuatan mana yang lebih kuat. Nah, apa yang dilakukan Rasul Paulus pada saat itu? Rasul Paulus menentang semua itu dan dia membangun sebuah pengajaran yang baru, yaitu kebenaran tentang Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh Paulus, dia diusir sama orang-orang ini karena mayoritas mereka adalah mayoritas penyembah berhala. Coba kita datang di dalam sebuah dalam sebuah area gitu ya. Area itu orang-orang penggemar klub sepak bola tertentu. Sementara kita klub yang lain gitu. Kita pakai pakaian seragam klub yang lain dan mereka itu
klub yang membenci klub kita gitu. Kan bahaya. Kita datang terus kemudian berkata klub kalian gak bener gitu. Waduh, kita bakal dianiaya, kita bakal ancur-ancuran di situ. Tapi ini loh yang dilakukan sama Paulus. Karena apa? Paulus tahu dia benar. Dia sebelum dia masuk ke dalam lingkungan di Efesus ini, dia sudah punya lingkungan berpikir yang sehat. Mungkin Paulus juga udah punya CG dulu. Dia connect grup sama rasul-rasul yang langsung di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus secara langsung. Mungkin Rasul Paulus gak ketemu secara langsung waktu Yesus menjadi manusia. Gak tahu. Tapi Rasul Paulus ketemu sama lingkungannya yang benar. Dia ketemu sama Petrus, dia ketemu sama rasul-rasul yang lain. Nah, ketika dia dibangun pikirannya sesuai dengan pengajaran Kristus, dia datang tuh menginjil ke tempat yang cukup menyeramkan, yaitu Efesus, di mana kuil Artemis, kuil yang besar itu, dia berkhotbah di lingkungan yang seperti ini. Dan apa yang dia lakukan? Dia berhasil dengan lingkungan berpikir yang benar. Dia datang, terus kemudian dia mempengaruhi lingkungan yang gak benar ini. Apa yang terjadi? Di masanya Efesus menjadi salah satu gereja yang besar juga, di mana ketika Rasul Yohanes, rasul yang terakhir hidup di masa itu, dia menulis surat kepada gereja-gereja besar yang Tuhan urapi. Salah satunya adalah gereja jemaat di Efesus. Nah, ketika itu Paulus menanam sebuah benih di sana dan berhasil. Karena apa? Benih itu udah ditanam dulu di dalam sebuah lingkungan berpikir yang sehat. Teman-teman, mungkin kita nggak seberuntung orang-orang yang punya lingkungan yang sehat, yang benar-benar yang membangun kita di rumah atau di lingkungan sekolah. Mungkin teman-teman kita nggak membangun kita. Tapi jangan sampai kita melakukan hidup kita itu sendirian. Artinya apa? Jangan sampai kita itu terus kemudian ya udah deh adanya ini. Kita punya pilihan, kita cari lingkungan yang benar. Cari di gereja, cari di CG. Ketemu sama orang-orang yang memimpin di gereja, di connect group kita, ketemu CGL kita, ketemu dengan coach kita, sharing pikiran kita sama mereka. Mungkin ketika kita ketemu orang lain, sampah semua yang dimasukin dalam diri kita, kita cari orang lain untuk kita bisa refresh pikiran ini di lingkungan yang tepat. Lingkungan rohani yang kuat untuk membangun hidup kita. Mungkin CG kita bukan CG yang sempurna. Ketemu dengan leadernya yang mungkin gak terlalu ngerti firman Tuhan terlalu dalam. Mungkin dia juga baru belajar tapi dia sudah dipercaya jadi leader. Untuk memimpin orang-orang di bawah kepemimpinannya cuma sekitar 5-10 orang. Termasuk kita misalnya. Hargai dia. Karena kepemimpinan yang dipilih di dalam kehidupannya adalah Tuhan yang memberikan itu melalui gereja. Kita bisa belajar dari dia apa yang benar, apa yang keliru gak perlu dipelajari. Apa yang bisa kita maklumi karena dia juga manusia biasa. Seperti Tuhan juga memaklumi kita karena kita ini manusia biasa. Kita sama-sama membangun sebagai tubuh Kristus yang membangun, yang menguatkan. Yang paling penting adalah lingkungan ini. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita saling menguatkan, saling menegur, saling membangun. Ini akan membangun pikiran kita. Gak lagi overthinking, gak lagi mikirin sesuatu yang gak penting. Tapi Tuhan ubahkan itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan arah pikiran Tuhan. Arah pikiran Kristus. Karena apa? Karena saling menopang. Ayo kita ayo kita fellowship bareng. Terus kemudian cerita, aku tadi ngalamin ini nih, aku tadi gak sengaja ngelihat video ini. Dan aku jadi kepikiran, tolong dong doain aku. Aku tadi dimarah-marahin sama papaku, aku jadi benci sama papaku. Pikiranku tuh aku pengen balas dendam aja. Overthinkingnya berlebihan gitu ya. Bahkan ada yang sampai pengen membunuh saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri. Saking bencinya, saking kepahitannya. Tapi ketika ketemu dengan lingkup ini, diajarkan untuk memaafkan, diajarkan untuk unlearn sesuatu yang gak penting. Nah, di situ kita bisa belajar bahwa komunitas itu penting. Jadi siapa yang ada di lingkungan berpikir kita, pastikan itu adalah lingkungan berpikir yang sehat. Poin yang terakhir, yaitu
kita akan baca di ayat 23 sampai 32. Karena di sini kita akan belajar tentang apa identitas kita. Jadi poin yang terakhir kita diingatkan tentang apa sih identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita adalah manusia baru, bukan manusia lama. Ayo kita baca di ayat 23 sampai 32. Di sini ayatnya isinya praktikal banget, kita bisa belajar dengan jelas, dengan gampang gitu ya. Karena kita memang diajarkan manusia baru itu kayak gini, manusia lama itu kayak gini. Mari kita perhatikan dan kita mulai imani bahwa identitas kita yang seperti ini. Gitu ya. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru, katakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kalau dulu kita orang yang suka berkata dusta, sekarang kita mau belajar berkata kebenaran. Dan kata-kata kita itu membangun orang lain. Dari mana kata-kata itu diproduce? Adalah ketika kita tahu identitas kita itu siapa. Sehingga kita berpikir sesuatu yang benar. Sehingga apa yang keluar dari kata-kata kita adalah dari pikiran yang benar. Sehingga kata-kata itu membangun. Selanjutnya, apakah kamu menjadi marah? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau dulu kita manusia lama, kita suka marah-marah, suka emosi gitu ya. Terus kemudian dari kemarahan kita, dari emosi kita melakukan hal yang gak benar. Kita mengata-ngatai teman-teman kita dengan kata-kata yang kasar. Kita melakukan tindakan yang bertindak fisik, bahkan memukul orang yang kita benci karena kita marah. Atau bahkan orang yang gak salah apa-apa jadi kena sasaran karena kita marah. Nah di sini kita bisa belajar. Kalau kita manusia lama kita kayak gitu. Kita harus berubah menjadi orang yang lebih penyabar. Kita menjadi ngerti gitu ya. Betapa kesempatan-kesempatan ini bisa dipakai sama iblis. Untuk mempengaruhi kehidupan kita kepada pikiran-pikiran yang sesat. Kita bisa pelajari juga dalam ayat ini. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang tadinya pikirannya itu mencuri, mengambil yang bukan haknya, sekarang berubah menjadi orang yang berpikirannya positif, lalu kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang positif, lalu menjadi berkat buat orang lain melalui tindakannya. Dimulai dari apa? Tahu identitasnya apa, aku tuh manusia baru, aku gak mau mencuri lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau kita berkata-kata itu mulai dijaga, jangan sampai kata-kata kita ini mempengaruhi orang lain untuk melakukan kesalahan. Karena kata-kata kita diproduce dari pikiran-pikiran yang sesat, pikiran yang salah. Manusia lama kita udah kita lepas, kita unlearn, kita gak pelajari lagi. Kata-kata yang bener lah yang kita mulai pelajari. Produce yang banyak, sebanyak mungkin. Sampai orang-orang itu merasa terberkati dengan setiap kata-kata yang kita keluarkan. Bayangkan ya kalau kita jalan terus kemudian ada teman yang nanya. Terus kemudian kita menjawab sesuatu yang membangun kehidupan mereka. Tentunya orang-orang banyak akan terberkati. Karena apa? Dimulai dari tahu identitas kita siapa. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bagaimana kita biasanya mendukakan Roh Kudus? Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikianlah pula kejahatan. Kalau kita udah manusia yang baru, tentu kita udah ngelepasin manusia lama kita. Meskipun manusia lama itu tetap ada di pikiran kita, tetap mencoba untuk mempengaruhi kita. Unlearn itu, lepaskan itu. Terus kemudian kita coba masukkan firman Tuhan. Kalau kita mulai geram, kita mulai kepahitan, lepasin itu.
Kalau kita mulai marah, mulai pengen bertikai gitu, lepasin itu, lepaskan pengampunan. Dan itu memang gak mudah karena itu kita masuk ke dalam poin yang ketiga tadi. Kita harus punya lingkungan yang membangun kita. Unlearn, lepaskan, lupakan apa yang pernah kita pelajari sebelumnya tentang kesalahan-kesalahan itu. Dan ayat yang terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kalau kita ramah sama orang lain, kita mengampuni orang lain, kita sudah semakin sempurna seperti Kristus. Tuhan Yesus aja loh disalibkan. Waktu disalibkan Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tetap ramah ketika dia itu diperlakukan gak baik. Kalau kita anak-anak Tuhan, ya kita mencontoh figur yang tepat itu. Kalau kita menemukan mungkin lingkungan kita gak beres, orang-orang yang gak beres, jangan pelajari mereka. Kita langsung merujuk kepada Tuhan. Cari tahu identitas yang paling tepat, yaitu identitas Kristus. Jangan sampai kita juga cari tahu, menggantungkan diri kita kepada figur-figur manusia. Mungkin kita membanggakan figur rohani manusia yang ini gitu. Suatu saat dia mengecewakan. Lalu kita lupa, hilang identitas kita. Aduh, aku kan pengen kayak dia, aku kagum sama dia. Lalu kemudian dia gagal karena dia juga manusia. Lalu kita kecewa, kita hilang identitas. Jangan sampai kayak gitu karena identitas kita bukan ditentukan kepada manusia itu. Identitas kita adalah pada apa yang dia beritakan, yaitu firman Tuhan. Kalau dia salah, itu pilihan dia melakukan kesalahan. Tapi kalau dia memberitakan firman Tuhan, itu dari Tuhan. Fokus kepada Tuhan yang memberikan message, pesan. Segala sesuatu yang akan memberkati pikiran kita. Jangan sampai kita terbiaskan dengan figur-figur yang mungkin kita kagumi. Di Instagram mungkin banyak ya artis-artis yang kelihatan rohani. Menyanyi lagunya bagus banget dan menyentuh hati kita, suaranya bagus. Tapi ternyata hidupnya gak benar. Lalu kita kecewa. Karena kita menggantungkan identitas yang kita inginkan adalah manusia itu. Mari kita kembali kepada Tuhan. Saling mengampuni dan sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Banyak orang gak sempurna memang. Kita juga pasti gak sempurna. Saya pribadi jauh banget dari kesempurnaan. Tapi kenapa saya memilih untuk melayani Tuhan? Kenapa saya itu melayani anak-anak di dalam gereja yang di tengah-tengah dunia yang sudah mulai mengabaikan anak-anak? Teman-teman, bagaimana kita menemukan identitas kita di dalam Tuhan adalah dengan cara juga kita mengajar kepada orang-orang yang lebih muda daripada kita atau orang-orang di sekitar kita. Siapa orang yang paling dekat dengan lingkungan anak-anak adalah orang-orang seumuran kalian. Kami orang-orang yang bapak-bapak, ibu-ibu udah agak jauh nih jaraknya untuk menjangkau mereka. Kita udah gak ngerti TikTok. Ada sih beberapa mama papa ngerti TikTok terus mainannya TikTok gitu ya. Tapi kami udah gak ngerti lagi games-games mereka. Mainan-mainan online mereka. Apa yang mereka akses. Bagaimana mereka bisa subscribe sesuatu. Orang tua gak ngerti. Kita yang sejaman mereka kita ngerti. Gimana supaya mereka kembali kepada identitas yang benar. Dengan cara apa? Kita menunjukkan identitas itu. Kita sendiri juga belajar. Supaya kita gak overthinking, kita gak berpikir sesuatu yang salah. Kita pelajari identitas yang benar. Lalu saya menantang juga teman-teman. Gak cuma belajar identitas yang benar. Ayo kita sama-sama melayani anak-anak. Kita taruh identitas Kristus dalam diri mereka. Karena apa? Karena yang paling dekat, yang paling kuat, yang paling relevan adalah kalian. Anak-anak muda. Kalau kita berani melakukan ini, gereja kita akan kaya. Dalam hal apa? Dalam hal range usia. Karena dari yang tua sampai yang kecil-kecil semuanya mengenal identitas Tuhan. Semuanya datang kepada Tuhan yang sama. Semuanya diberkati, semuanya dibangun. Kita bergandeng tangan saling membangun. Bagaimana kita saling menjaga. Kita bangun komunitas lingkungan berpikir yang benar. Bukan hanya memikirkan generasi kita aja atau diri kita saja, kita mikirkan yang selanjutnya.
Saya akan bacakan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini dari Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada Efesus. Yang pertama, gimana sih supaya kita bebas overthinking, kita bebas dari pikiran-pikiran yang sia-sia. Yang pertama adalah kita memiliki landasan berpikir firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita mengisi pikiran kita, kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Yang ketiga, ketika kita memiliki lingkungan, pastikan kita memiliki lingkungan berpikir yang positif. Kuatkan CG kalian. Kalau CG kalian tidak kuat, kalianlah orang kuatnya. Kalianlah orang yang membangun atmosfer berpikir positif di sana. Kalau di lingkungan teman-teman kita mulai berpikir yang gak beres, yuk kita bangun. Kita kerjakan bagian kita. Karena mereka juga gak sempurna, kita juga gak sempurna. Tapi kita bersyukur dengan tidak sempurna ini Tuhan memberkati kita. Tuhan menguduskan kita. Tuhan set apart kita dari lingkungan yang udah hancur-hancuran itu. Yang terakhir, kita ingat identitas kita. Kita adalah manusia baru. Katakan dalam hati kita, aku adalah manusia baru. Manusia lamaku sudah aku buang. Sudah aku lepaskan. Sudah aku hancurkan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita membawa diri kita kepada ketenangan di dalam Tuhan. Mari kita siapkan lagu kita. Tuhan Yesus, Engkau mengerti Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan datang kepadamu. Melepaskan pikiran kami Tuhan Yesus yang sesat. Menggantikannya dengan yang baik, dengan yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Ya Tuhan, tak pernah Kau lepaskan. Tak pernah Kau lepaskan. Dari kasih-Mu lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Ya Tuhan, Roh-Mu bekerja, memberikan kebaikan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan Yesus, kami mau tenang di dalam hadirat-Mu saat ini. Mari kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Mungkin saat ini ada pikiran-pikiran yang berkecamuk, pikiran-pikiran yang membuat kita overthinking, membawa kita jauh dari kepada landasan firman Tuhan, jauh pada lingkungan yang benar. Kita membawa diri kita semakin terpuruk karena pikiran kita sendiri. Mari kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku letakkan pikiran-pikiran yang sesat ini, pikiran-pikiran yang salah ini Tuhan. Mungkin aku masih baperan, mungkin aku suka mikirin hawa nafsuku, mungkin kecemaranku Tuhan. Karena apa? Karena lingkunganku mungkin Tuhan. Karena aku gak bisa memilih sesuatu terus kemudian terjadi seperti ini Tuhan. Please,
Aku mau lepasin ini. Aku mau terlepas dari segala pikiran-pikiran yang sia-sia. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Buat teman-teman yang mau untuk menyerahkan pikirannya kepada Tuhan. Gak mau overthinking lagi, gak mau takut lagi untuk hal-hal yang biasa-biasa aja. Untuk hal-hal yang sebenarnya itu gak perlu membuat kita takut, gak perlu membuat kita khawatir. Karena apa? Karena kita gak tenang. Aku perkatakan di dalam nama Yesus, ketenangan dalam kehidupanmu. Pikiran-pikiran yang mengarah kepada Kristus, didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa dimanapun berada Tuhan. Teman-teman bisa mengangkat tangan kalian yang mau untuk menyerahkan pikirannya kepada Tuhan. Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat Engkau yang memberkati. Bangun kehidupan mereka, pikiran mereka menjadi pikiran yang serupa dengan Kristus, kebenaran firman Tuhan. Itu yang mereka isi dalam kehidupan mereka. Mereka juga memiliki lingkungan berpikir yang sehat. Mereka juga tahu identitas yang benar. Bahwa identitas yang sejati ada di dalam Kristus Yesus. Mereka gak mau memberikan identitas mereka kepada identitas yang salah, figur yang salah. Mungkin di dalam di YouTube, di Instagram ada figur-figur public figur yang mengarah kepada kesalahan, kepada kecemaran, kepada hawa nafsu. Kami mau melepaskan itu semua Tuhan. Kami gak mau ikut-ikutan kepada influencer yang mungkin mengarahkan kami kepada sesuatu yang salah. Kami tahu identitas kami adalah identitas manusia yang baru. Karena Tuhan sudah mengurapi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Menggantikan segala yang lama ini Tuhan Yesus. Sudah Tuhan kubur bersama dengan ketika Engkau disalibkan Tuhan. Engkau sudah menebus dosa kami dan menggantikannya dengan manusia yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Amin Tuhan. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah ini menjadi sesuatu yang mengantarkan kami kepada pikiran-pikiran yang benar, yaitu pikiran manusia yang baru karena kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menguatkan kami. Sepanjang kehidupan kami sebagai anak muda bahkan dewasa nanti Tuhan, Kau tetap menjadi landasan berpikir kami. Kau yang mengisi kehidupan kami. Kau yang membawa kami kepada lingkup berpikir yang benar. Dan juga Engkau memberikan identitas yang terus dinyatakan dalam hidup kami. Kami adalah manusia yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya setiap kita melakukan perjamuan kudus ini sebagai peringatan kita kepada Kristus yang telah menebus dosa kita. Teman-teman bisa siapkan roti mungkin atau crackers yang teman-teman sudah siapkan di rumah masing-masing. Dan juga anggur atau air minum, teh dan juga air minum apapun yang sudah teman-teman sudah siapkan. Air putih mungkin. Ini adalah sebuah gambaran lambang bahwa kita itu memposisikan hidup kita kepada yang benar, yaitu kepada Kristus. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita. Bapa, kami mengucap syukur
Ini adalah roti yang kami angkat. Ini lambang dari tubuh-Mu Tuhan, yang telah terpecah-pecah di atas kayu salib, menggantikan dosa kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, hidup kami sia-sia. Posisi iman kami jelas. Posisi iman kami adalah kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kami. Tubuh-Mu Tuhan yang telah terpecah-pecah itu Tuhan Yesus. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Tubuh itu menyatu dalam kehidupan kami. Kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan juga kami bersekutu dengan rekan-rekan kami sesama tubuh Kristus yang bersama-sama dengan kami mengangkat roti ini dan memakan roti ini Tuhan. Agar Engkau bersatu bersama dengan kami, menjadi satu dengan kami Tuhan. Dan kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Sebagai persekutuan yang indah, persekutuan yang manis. Sebab Tuhan telah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan roti kita bersama-sama di dalam nama Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Mari kita siapkan anggur kita. Kita siapkan air minum yang sudah kita siapkan sebagai lambang dari darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, kami mengingat darah-Mu yang tercurah menebus dosa kami Tuhan. Angkat cawan kita, angkat air minum kita sebagai lambang pengagungan kita, ucapan syukur kepada Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita berurusan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Secara pribadi kita ucapkan kepada Tuhan, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Terima kasih Engkau telah mencurahkan darah-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan meminumnya Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan mengalir dengan sungguh-sungguh. Bapa kekal mulia, mari angkat tangan kita. Hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami memakan roti dan juga minum anggur sebagai ekspresi iman kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa kami. Kami ini milik-Mu Tuhan, kami ini milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan teman-teman, ini adalah kesempatan yang berbahagia juga bagi teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan selama ini belum pernah mengenal pribadi Yesus. Belum pernah secara pribadi memberikan, ya Yesus, Engkau adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dan saat ini Anda mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Mau mengucapkannya. Ini adalah kesempatan yang terbaik. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita nanti. Apakah ada kesempatan yang lain?
Buat teman-teman yang mulai mundur mungkin juga hidupnya dan mau merededikasikan hidupnya. Aku mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku satu-satunya. Buat teman-teman yang mau, Anda bisa angkat tangan Anda, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mau Tuhan mengabdi kepadamu. Aku mau Tuhan melepaskan setiap dosa-dosaku, pelanggaran-pelanggaranku yang lama. Tuhan, Engkau sudah sucikan itu. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku orang berdosa ini Tuhan. Aku datang kepadamu saat ini, bertekuk lutut di hadapanmu. Please Tuhan, jadilah Tuhan. Jadilah Juru Selamat. Jadilah Raja yang memerintah dalam kehidupanku. Aku mau memiliki Engkau Tuhan. Aku mau menjadi milikmu juga Tuhan. Ini aku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Buat teman-teman yang sudah menerima keselamatan, saya ucapkan selamat karena Anda menjadi warga kerajaan surga saat ini. Buat teman-teman yang mau untuk di follow up lebih jauh, pengen ketemu di CG, pengen didoakan lebih lagi, teman-teman bisa klik link di kolom yang ada. Teman-teman bisa isi form di sana, di mana teman-teman akan di follow up. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa membawa kita kepada Tuhan, membawa kepada kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Dan ayat firman Tuhan ini mungkin selesai dibacakan, tapi saya percaya firman Tuhan terus menggaung di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu yang berkuasa di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab kejadian kami ajaib. Apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami sungguh-sungguh membangun, sungguh-sungguh membawa kami kepada kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Kami mau Tuhan, selesai dari ibadah ini Tuhan, kami mempraktekkan apa yang menjadi ajaran firman-Mu. Kami pulang dengan penuh kemenangan, kami pulang penuh dengan sukacita. Ketika kami bertemu dengan orang-orang, kami akan menjadi berkat buat mereka melalui firman yang telah Engkau sampaikan. Angkat tanganmu anak muda, terimalah berkat yang daripada Tuhan dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Kasih Bapa melampaui akal pikiran manusia, menjagai kehidupanmu, mengadukrahkan setiap kebaikan demi kebaikan. Setiap apa yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat berhasil. Kau akan menjadi pemimpin, kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam tanganmu akan banyak kemenangan demi kemenangan. Banyak orang diselamatkan, keluargamu juga adalah keluarga yang diberkati. Apa yang kau lakukan di studimu menjadi berhasil. Bahkan ketika engkau bekerja, pekerjaanmu adalah pekerjaan yang berhasil oleh karena tangan Tuhan yang menuntunmu kepada kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus aku memberkati sebagai hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.